Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Pagelaran, yang kami hormati Bapak pengajar praktik yang saat ini membersamai kita semua, dan yang kami hormati Bapak beserta Ibu guru yang telah hadir. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya pada siang ini kita bisa berkumpul di tempat ini dalam acara kegiatan, salah satu rangkaian kegiatan saya sebagai CGP, yaitu pendampingan individu. Kita nanti akan berdiskusi bersama-sama. Sholawat serta salam marilah kita limpah curahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, kepada keluarganya, kepada tabi'in tabi'atnya, sampai kepada kita umatnya hingga akhir zaman. Amin ya Allah. Amin. Ada beberapa rangkaian acara. Yang pertama itu pembukaan yang telah saya buka. Nah, yang kedua yaitu pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Ibu Ella Komariah. Siap. Tapi sebelum itu Bapak, saya akan memperkenalkan dulu satu persatu rekan kerja saya yang hebat, Pak ya. Yang pertama dari sebelah kiri saya, itu kayak sebelah Bapak Restu menuju ke mana? Oh iya, itu Bapak Restu, Bapak Anjanate CGP angkatan 7. Bapak Jajang Saipudin, ya nepangkeun Pak Guru Olahraga SD Pagelaran. Salajengna Ibu Ella Komariah, Guru Agama. Ibu Juli, ya, Guru Bidang Studi sareng Administrasi. Salajengna Ibu Tin Martini, Guru Senior Pak, 2 tahun di pensiun senior, Ibu Guru kelas 1. Nah, sekarang Ibu Guru kelas 3, Ibu Imas Yuliasi. Nah, salajengna Ibu Rita, Guru kelas 2. Terus Ibu Emeh, Guru kelas 6. Ya Bu, Ibu. Hai. Semangat Bu? Ya, semangat. Selanjutnya itu kita ngobrol dulu ya. Kalau Ibu Wawan apakah perlu dikenalkan Pak? Kita akan menjalani diskusi ini harus dengan enjoy dan bahagia ya. Nah, sekarang kita akan berdoa dulu supaya pelaksanaan diskusi hari ini berjalan dengan lancar dan sukses tanpa akses ya. Mangga Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin. Allahumma inni as'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa jannatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fis sakaratil maut wa najatan minan nar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon karena Ibu Ella Komariah anak marantos mungkin Bapak ya, Bapak biasanya Bapak dicampur ya bahasa. Acara yang selanjutnya yaitu sambutan dan informasi atau arahan dari Ibu Kepala Sekolah SD Pagelaran. Kepada Ibu dipersilakan. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmat dan rahimnya alhamdulillah kita bisa berkumpul, bersua, bersapa pandang dalam acara yang sangat penting, acara yang sangat bermakna, yaitu sosialisasi dari guru hebat kita Ibu Dewi Martini Rusmana mengenai visi dan prakarsa perubahan sekolah. Alhamdulillah Bapak PP yang terhormat,
Pagelaran ini melahirkan guru-guru hebat. Ya, karena di angkatan 7 ada Pak Restu dan alhamdulillah sekarang ada Bu Dewi. Mudah-mudahan di angkatan berikutnya ada lahir juga CGP hebat yang lainnya. Semoga lebih termotivasi lagi. Jadi mudah-mudahan dengan adanya Bu Dewi dan Pak Restu itu menjadi cambuk penyemangat bagi guru-guru yang lain. Alhamdulillah Bu Dewi ini Bapak sudah mengenalnya beberapa bulan terakhir ya. Beliau itu termasuk salah satu ikon di SD Negeri Pagelaran. Jadi termasuk center juga. Mudah-mudahan bisa menularkan praktik baik yang diperoleh oleh Bu Dewi di guru penggerak ini kepada rekan-rekan yang lainnya, kepada siswa-siswa SD Negeri Pagelaran khususnya dan umumnya kepada rekan guru dan siswa-siswa di Kecamatan Cibugel. Karena banyak sekali nanti praktek-praktek baik yang akan dilaksanakan oleh Bu Dewi yang insya Allah akan meningkatkan kualitas pembelajaran, berpusat kepada siswa dan lebih bermakna. Mudah-mudahan dengan adanya 2 CGP hebat di SD Pagelaran ini, Pagelaran bisa lebih meningkat dalam segala bidang. Tidak hanya bidang edukasinya, tapi juga karakternya. Karena yang terpenting di Indonesia itu banyak orang pintar, tetapi sangat sedikit sekali orang pintar yang berkarakter. Ya, itu yang membuat Indonesia itu kalau kemajuan secara teknologi maju, tetapi dari hati nurani dan karakternya kurang. Nah, mudah-mudahan karena saya yakin di CGP ini balance antara pengetahuan dengan karakter. Tidak hanya pengetahuan yang dikedepankan, tetapi karakter juga. Bagaimana menjadi guru yang baik, yang bisa mengarahkan dan memfasilitasi peserta didik. Insya Allah sifat tersebut ada di sosok Bu Dewi, dan nanti setelah dibersamai oleh PP yang hebat, karena Pak Hari ini rekan juga, cuma nasibnya aja kalau Pak Hari diangkat di angkatan 10, nah kalau saya kan kebagian CGP. Tapi insya Allah Pak Hari ini pemikiran-pemikirannya sangat revolusioner, jadi itu bisa diadopsi oleh kita. Jadi akan menjadi praktik kalau misalnya nih ada perubahan dari Pak Hari diterapkan di sekolah kita, ini akan menjadi praktik pembelajaran yang berpusat kepada murid insya Allah. Teras payung ke bimbing Ibu Dewi na supados ayeuna tos hebat, bisa lebih hebat lagi, bisa lebih mengembangkan diri dan orang lain, bisa lebih meningkatkan kualitas pembelajaran khususnya di SD Pagelaran. Tentunya ini sudah dibantu. Tapi dan tenang, Pak Hari orangnya welcome, baik hati dan suka dan tidak sombong. Kata rajin berenang-berenang. Puntennya bahasana gado-gado Pak. Ini kan orang Madika kan Sunda sebenarnya. Ya, tak itu panginten ti abdi nitip Bu Dewi, mudah-mudahan setelah nanti pendidikan selama 6 sampai 9 bulan bisa lahir Bu Dewi yang lebih baik dari hari ini. Insya Allah difasilitasi ku Pak Hari mah mau mengecewakan, mau melenceng, mau ngeblewo belanja di Mang Aceh. Mau melenceng insya Allah. Yang penting Bu Ai mengikuti prosedurnya, kemudian sungguh-sungguh niatna anu utami nama. Insya Allah oke diikuti ku ibu-ibu sareng pajajang deui panginten acak mengikuti pamunggat nama. Insya Allah diikuti di CGP berikutnya. Siap teu sanes? Siap, kedah siap. Wios mah mama mau dipaksakeun sareng ibu. Eta anu aranom ku sabar seueur kene. Sok wios ku terek pensiun mah dorong doa. Anu mah wayahna. Apa yang dicapai hari ini oleh Pak Restu dan Bu Dewi mudah-mudahan bisa menular. Tapi Bu Dewi ya baru titik pemberangkatan. Tenang, nanti masih perjalanan masih panjang. Karena yang terpenting dari CGP itu bukan sekedar belajarnya ya Pak, tapi aksi nyata setelah kita menjadi CGP, apa yang akan kita kembangkan, apa yang akan kita buat perubahan. Jadi sekarang baru titik pemberangkatan. Mudah-mudahan nanti
lebih baik, membuat perubahan yang revolusioner. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Wawa yang telah menyampaikan sambutan dan arahannya. Cinta pertama susah dilupa. Kenangan manis masih terasa. Salam hangat untuk semua. Semoga semangat dan bahagia. Di kopel ada kacang apalin. Deui, sok deui. Balas atuh, sok. Aduh, kayak sadarnya. Jalan-jalan ke Cimahi. Paling enak naik sepeda. Capek, bener naik sepeda ke Cimahi mah. Terus tuh, video ke Cimahi naik sepeda, capek. Izinkan saya menyampaikan presentasi. Semoga disimak oleh kita semua. Ya, terdengarnya cakep-cakep lah. Nah, Bapak Ibu, saya akan masuk ke materi ya, yaitu mengenai visi dan prakarsa perubahan sekolah. Nah, saya akan ingin memperkenalkan dulu ingin memperkenalkan dulu fasilitator saya, yaitu Bapak Dadang Supriyatna SPD MN, dan Bapak pengajar praktik sudah tidak asing lagi ya, nanti katanya 4 kali lagi mau kesini, tapi harus diperkenalkan lagi ya, Bapak Hari Hendra Pujianto SSN. Jadi beliau itu sarjana sini ya Pak. Nah, sawarna teh kieu atuh Pak pami engke mah urang ieu cenah urang kadaraku sasaran kitu. Cenah banyak kolaborasi sareng Bapak sareng teh. Nah, ada ice breaking banyak sekedar konsentrasi Bu ya. Saya akan menyanyikan satu lirik lagu. Ibu meneruskan, tapi bukan lagu. Satu kata dari huruf terakhir lirik lagu saya. Kata tapi jangan nama ya, jangan nama. Kata. Aduh, nah jika kata. Kata mau konsentrasi. Ya, tapi ditunjuknya. Bila ingin melihat ikan di dalam kolam. Mandiri. Sip. Iya teh, metode iya teh terus diterapkan kalau di kelas. Nah, resepkeun Bu, nya ada resepkeun. Nyanyi heula. Pokoknya ternyata huruf terakhir dibuat kata. Siap, lagu selanjutnya. Ya, jadi tebak lagu waktunya. Tak segampang itu. Sampai
lanjut. Ieu mah juga ngartos nya. Apa sih? Atau kieu bah mau ka ditunjuk atunya bagiliran gitu. Yang pilih kaur gitu teh. Dia gua. Uy bulan. Ayo penyanyi. Aktif? Aksi. Ilmu. Usaha. Iya. Akal. Akan tercapai cina. Ya boleh akan tercapai. Akan tercapai cina. Ibu. Oh sudah. Tidak boleh lagi. Ulangi aja. Nah, kumaha terakhir mah ngartos gitu cara mainnya ya. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Ya. Namanya ngartos aja. Jadi biasa diterapkan kurang di kelasnya. Saat acara lebet atau lebih satu acara kuih. Kita ya sip. Nah, kalau sekon baru ngerti tuhnya. Kita nonton dulu ya. Ingin menaiki gunung es ya, berusaha susah payah dengan segala cara. Lanjutkan dengan kata-kata saja ya. Nah, sambil tuh dia punya cara ya menaikinya dengan enjoy katanya ya. Tetapi apa yang terjadi? Wah, tersangkut di gubrak deui. Naik deui. Akhirnya dia bisa mencapai puncak gunung es tersebut. Sambil olahraga. Sombong dia ya. Apa yang terjadi? Akhirnya dia mencapai puncak, tetapi puncak gunungnya runtuh pemirsa. Nah, tadi Bapak Ibu sudah menyaksikan film atau video ya, penggalan itu cuma penggalan ya, film Bernaber namanya ya, nama kartunya. Nah, sekarang kita akan tanya jawab mengenai video tersebut. Nah, menurut Bapak Ibu, apa sih kira-kira pesan yang disampaikan dari video tersebut? Silahkan berpendapat, boleh berbeda, variatif, jangan takut salah ya. Kalau pendapat bisa berbeda-beda ya. Nah, kira-kira apa sih pesan atau amanat atau makna tersirat dari film tadi? Silahkan. Ya, silahkan belajar Pak. Hebat belajar. Semangat. Iya ya. Menurut yang saya
ketika kita sudah di puncaknya, kesombongan datang sehingga kita akan terjungkal kembali atau terjatuh lah gitu. Jadi intinya gitu, setelah apa yang kita perbuat dengan susah payah itu jangan ada kesombongan. Terima kasih Bapak Jajang yang telah mengemukakan pendapatnya. Siapa? Silakan yang lain. Ibu mau? Bias Ibu. Oh, jangan hitam. Pilih sok Ibu Mama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya yang barusan saya lihat ini ada tujuan yang ingin dicapai. Tapi untuk mencapai tujuan itu mungkin ada kendala-kendala yang harus dihadapi. Kemudian kendala yang dihadapi itu bermacam-macam, tapi jangan sampai menyerah. Bagaimana caranya? Diusahakan, walaupun misalnya hasilnya itu ada saja, ada kekecewaan, ada rasa capek, bagaimana, tapi kita punya tujuan utamanya. Tujuan itu harus kita capai dengan sebaik-baiknya. Mungkin di sini kalau kita punya tujuan itu jangan lupa ya, di dalam tujuan itu pasti ada kendalanya. Tapi insya Allah kalau kita jalani dengan baik, disyukuri, dijalani, nanti tujuan itu akan tercapai juga. Tapi setelah tujuan tercapai, jangan lupa kita jangan berbuat sombong, berendah hati, karena semua tujuan itu bukan untuk sombong, tapi harus jadi motivasi untuk orang lain ya, supaya lebih baik dari kita. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sungguh hebat ya pendapatnya. Kita berikan aplaus sekali lagi. Terima kasih Ibu. Ya, memang betul ya. Jadi tadi makna yang ada lagi yang mau berpendapat mungkin? Sudah dulu katanya. Iya. Jadi tadi ya betul kata Pak Jajang dan kata Ibu ya. Jadi tadi kan beruang itu punya cita-cita, punya keinginan, punya tujuan, punya harapan. Ingin apa? Mendaki gunung itu dia sudah sampai Kalipoto ya, di Piguraan dahulu mencapai etak gitunya. Nah, dia berusaha dengan semaksimal mungkin dengan segala cara, apapun hak dia lakukan, nah sampai dia mencapai di puncaknya. Nah, sama dengan kita ya, kita itu harus punya cita-cita dan juga harus punya harapan dan tujuan. Nah, seperti ada yang bilang ini, apakah kamu sudah sarapan belum? Gitu ya. Awas ya, jangan sampai harapan. Kadang harapan masih harapan palsu. Utamakan sarapan daripada harapan. Itu so, pernah pengen tadi ada begitunya mendengar ungkapan-ungkapan seperti itu. Tapi menurut saya, dulu saya mendengar ungkapan-ungkapan itu seperti lelucon. Tetapi seiring berjalannya waktu, seiring diperdalam oleh saya, ternyata kata itu punya makna. Utamakan sarapan daripada harapan. Sahur Abdi menurut saya itu ada salahnya. Kita itu setiap hari harus punya harapan. Dari bangun tidur sampai tidur lagi, ketika tidur juga kan kita ada mimpi ya. Jadi kita itu harus punya harapan. Jadi sama, sarapan dan harapan itu sama-sama utama ya. Setuju tidak Bapak Ibu? Setuju. Jadi harapan itu setiap hari pasti punya harapan. Apalagi kita sebagai guru ya, pagi-pagi Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah
Mudah-mudahan murid-murid orang teh soleh-solehan. Leres teh? Karena sok niat kitu. Ya Allah, baru dapet sing saleh, sing palinter, sing balager, anjing teh berarti itu kan harapan. Itu khusus harapan kita sebagai guru. Tapi kan banyak lagi harapan yang lain yang belum kita capai. Walaupun sudah tercapai juga, misalnya saya cita-cita jadi guru, udah jadi PNS nih, tetap harapan akan berlanjut sampai kita menghembuskan nyawa. Betul? Betul tidak? Itu juga pemerhatian. Jadi apalagi pada zaman sekarang ini yang terjadi banyak perubahan ya, baik dari segi teknologi ya, perubahan zaman, pengaruh dari luar. Kita itu perlu harapan. Kenapa? Orang yang mempunyai harapan akan berpeluang lebih banyak daripada orang yang tidak mempunyai harapan sama sekali. Biasanya harapan utama seorang guru itu bagaimana cara agar murid kita itu mempunyai motivasi secara intrinsik. Intrinsik teh namun Bu? Kita ngata? Intrinsik dari dalam. Kita akan berdiskusi mengenai visi dan prakarsa perubahan. Visi, ari visi teh naon sob? Manawi aya meterang visi hartos naon visi. Visi ya, parastu apa visi? Ya, betul sekali parastunya. Nah, tadi kita sudah belajar harapan, kita harus punya harapan. Sama, visi itu harapan Ibu. Saya menceritakan harapan, ternyata harapan ya. Ternyata visi itu harapan ya, iya. Visi sekolah, khususnya sekolah kita ya, merupakan suatu rangkaian kata yang dapat terdapat impian, cita-cita atau nilai inti dari sekolah tersebut terhadap murid di masa yang akan datang. Terus tadi cenah aya naon teh? Namina teh prakarsa. Pami prakarsa teh sapertos inisiatif, ya inisiatif kita. Apa sih inisiatif kita untuk perubahannya gitu ya. Nah, harapan kita itu adalah visi kita. Visi kita itu sekarang adalah masa depan murid kita. Nah, masa depan murid kita itu adalah masa depan bangsa kita, yaitu Indonesia. Jadi ketika kita punya harapan, sekecil apapun harapan tersebut, nah ketika kita diterapkan dengan berbagai upaya supaya menciptakan murid atau peserta didik yang merealisasikan atau sesuai dengan visi sekolah, maka peserta didik juga akan berhasil dan sukses ya, dan akan membangun negara kita itu Indonesia ya. Nah, Bapak Ibu, tujuan diskusi hari ini yaitu peserta dapat menilai kesesuaian visi sekolah dengan tujuan pendidikan yang berpusat pada murid. Lalu peserta dapat menilai kesesuaian visi sekolah dengan impian dan cita-cita murid dengan tepat. Itu tujuan diskusi kita hari ini. Ada beberapa kalimat penumpang yang akan kita diskusikan. Yang pertama, yaitu tentang cita-cita murid ya. Yang pertama, kita memimpikan murid yang bagaimana ya. Nanti saya akan membagikan kertas ini, lalu Ibu tulis tidak usah panjang-panjang ya kata-katanya. Kita memimpikan murid itu seperti apa sih? Yang bagaimana sesuai dengan harapan kita ya. Boleh beberapa kata atau kalimat ya. Nanti setelah diisi ditempelkan di depan sebelah sini. Ini untuk pertanyaan pertama. Tidak usah ditulis lagi itu pertanyaan boleh, atau misalnya saya mau sama pertanyaannya biar nanti membacanya lebih jelas atau lebih nyambung boleh ya.
Kita memimpikan murid yang bagaimana? Diharapkan jawabannya variatif ya, atau semangat ditempel di paling dia di ujung dia. Dia kalau pertanyaan kahiji. Sesuai zaman ya, terus aktif, ceria, pintar, tekun ya, lalu soleh dan soleha, lalu jujur, berpikir kritis dan berinovasi sadarnya. Nah, dari kalimat yang pertama yaitu murid yang kita impikan tadi ya. Nah, semuanya menurut saya semuanya sudah sesuai. Jawaban ibu hebat-hebat dan mantap. Tepuk tangan. Tepuk tangan ya. Itu memang yang kita harapkan ya. Murid yang cerdas, kreatif, lalu ceria, jujur ya, dan berakhlak mulia. Lalu pertanyaan kalimat yang kedua. Kita percaya bahwa murid itu apa ya? Nah, ada yang menjawab murid adalah sosok berbakat, cerdas, sesuai dengan kodratnya. Lalu ada yang menjawab murid adalah sosok yang menghendaki mendapatkan ilmu pengetahuan. Bu Imas
delivery. Oh, Tadi nah. Lalu percaya bahwa murid adalah aset bangsa yang memiliki perbedaan dan keunikan masing-masing, sehingga perlu dijaga dan dikembangkan sesuai potensi dan kodratnya. Lalu ada yang menjawab bahwa anak-anak yang memiliki bakat dan minat yang belum tergali secara maksimal, dan kita berkewajiban menuntun anak tersebut untuk dapat menggalinya dengan baik. Kemudian, murid adalah seperti teman belajar dan berpikir di sekolah untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Ya. Lalu selanjutnya, murid adalah sosok yang mempunyai bakat dan potensi yang luar biasa. Murid adalah sebagai penerus bangsa. Ya. Murid adalah dia kalau kemananya. Jadi tadi dia ya, jawabannya memang sudah bagus ya, Pak. Nah, dari jawaban-jawaban ini masing-masing saya merasa termotivasi dan tergugah gitu ya. Oh, memang benar, itu murid adalah sosok yang memang memiliki keunikan, potensi, bakat yang berbeda-beda ya. Jadi itu sesuai dengan kodratnya, yaitu kodrat alat dan kodrat jemaah. Untuk selanjutnya, iya, di sekolah kita mengutamakan apa di sekolah? Yang pertama, mengutamakan karakter dan kecakapan hidup. Lalu perkembangan karakter, ya, mengutamakan belajar dan kedisiplinan. Lalu mengutamakan pendidikan karakter, ya, pendidikan karakter dan disiplin positif. Mengutamakan 5S, ya, mengutamakan pendidikan karakter dan tanggung jawab, ya. Jadi jawabannya semuanya memang hampir sama, mengacu ke pendidikan karakter. Memang itu yang paling utama ya Bapak Ibu ya. Pendidikan karakter itu lebih utama daripada apa? Kalau biasanya siswa pintar tapi karakternya jelek, bagaimana? Kita kurang ini ya, kurang respect gitu ya. Jadi karakter yang paling utama ya. Nah, terus selanjutnya, murid di sekolah kita sadar betul bahwa sudah sadar apa ya? Bahwa pendidikan adalah suatu kewajiban bagi siswa. Jadi siswa itu merasa, oh, sekolah itu kewajiban nih, bukan hanya sekolah dipaksakan oleh orang tua disuruh ya, bukan ya. Jadi sudah sadar pendidikan merupakan kebutuhan ya. Pendidikan itu suatu kebutuhan, bukan hanya formalitas saja. Sekolah we abdi mah, terus ka sekolah mahnya dirinya diajar ngumpul, jajan ngumpul, amang we. Nah, tapi dia itu menganggap sudah sadar bahwa pendidikan adalah suatu kebutuhan. Lalu mereka belajar dan dididik untuk menjadi insan yang bermartabat. Lalu mereka berada di sekolah untuk mendapatkan pendidikan dan pelajaran yang layak, mendapat ilmu dan budi bukti ya. Terus, lalu selanjutnya sadar bahwa kondisi sekarang belajar suatu kewajiban, harapan belajar suatu kebutuhan. Ya, pendidikan sangat penting untuk kehidupan. Ya, pendidikan adalah suatu kebutuhan yang lebih penting dan luar biasa untuk masa depan. Ya. Sadar akan setiap lagi selalu membersihkan, ya, sudah sadar akan dirinya tentang kebersihan dan kewajiban belajar. Ya, jawaban ini juga sudah bagus dan hebat ya. Saya juga merasa terinspirasi, aduh balelo itu, merasa terinspirasi
jawaban Bapak Ibu semua. Terima kasih Bapak Ibu ya. Untuk selanjutnya, next, kita warga di sekolah yakin untuk apa? Nah, untuk melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Tuh, ya, kita yakin kita akan melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Ya, yakin akan siswa mempunyai, ya, yakin untuk mewujudkan merdeka belajar sesuai arahan dari Kementerian Pendidikan. Ya, yakin untuk, iya, Bapak JS ya, Bapak JS, BPJS, Bapak, terlebur Pak. Lalu yakin untuk menggali bakat minat yang dimiliki anak, ya, dan menuntunnya agar menemukan potensinya supaya apa? Mencapai kebahagiaan ya, dan keselamatan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Lalu yakin untuk mengembangkan potensi murid katanya. Ya, kita harus yakin untuk mengembangkan potensi murid secara optimal untuk menciptakan merdeka belajar. Untuk selanjutnya, next, kita dan warga sekolah paham bahwa program yang mendukung visi dan misi yaitu dengan kolaborasi warga sekolah. Betul ya? Kita itu harus berkolaborasi, harus paham betul bahwa dengan kolaborasi ini pasti akan berhasil dalam menjalankan visi kita. Yakin untuk mewujudkan visi dan misi sekolah untuk kolaborasi ya, bisa ya, membutuhkan kolaborasi yang solid. Untuk Bapak Ibu ya, harus solid. Untuk apa kalau kita katanya kolaborasi nih sama siapa, tapi tidak solid. Seperti kita punya kelompok belajar ya, kalau kita tidak solid, coba gimana? Akan tercapai tidak tujuan? Tidak ya, tidak akan tercapai tujuan kita. Lalu paham bahwa menuntun peserta didik untuk menjadi manusia yang berakhlak mulia dan bertanggung jawab. Ya, guru harus tergerak dan menggerakkan komunitas belajar yang berpihak pada murid juga. Ya, paham betul bahwa manusia yang bertanggung jawab solid berkolaborasi untuk mencapai tujuan. Ya, lalu paham betul bahwa setiap anak punya bakat minat yang berbeda sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa anak memiliki kodrat alam dan kodrat zaman. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, dari kalimat-kalimat numpang yang telah kita isi tadi, lanjut ya. Nah, itu sudah memenuhi profil pelajar Pancasila. Ya, coba profil pelajar Pancasila itu ada berapa dimensinya ya? Ada berapa Bapak Ibu? Ya, ada nyanyiannya ya. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, jadi apakah sudah sesuai dengan profil pelajar Pancasila menurut Bapak Ibu? Sudah sesuai belum? Sudah ya Bu ya? Sudah sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Tadi ada yang mengatakan bahwa impiannya bahwa ingin anaknya berakhlak mulia, ada, agamis juga ada, iya, lalu berkebinekaan global. Alhamdulillah, tadi harapan kita sudah masuk ke dalam 5 dimensi profil pelajar Pancasila. Tepuk tangan buat untuk kita semua. Ya, alhamdulillah ya. Lalu ini ada pertanyaan otomatis. Apakah visi sekolah kita saat ini sudah sesuai dan selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Sudah
Next. Nah, ini visi SDM Pagelaran. Cobi kurang sasaran nanti bacanya. Kitab ingat-ingatnya. Kita ingat-ingat atau sekali-sekali kata-katanya kira-kira orang input, oh apa sih yang ininya yang kita ingatnya. Terwujudnya seorang sasangannya. Terwujudnya dia tidak akan ingin merubah visi dia, tidak. Tapi nanti kita telaah lagi aja ya Bu ya, Pak ya, telaah lagi. Apakah ada yang harus ditambahkan atau tidak gitu ya. Ibu kepala sekolah mungkin karena Ibu memang baru beberapa bulan di sini, mungkin ada tanggapannya dengan visi ini. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena Pak Mewe, saya juga tidak ikut membidani keluarnya di sini karena saya belum kesini. Tapi setelah dilihat visinya itu, saya yakin ini sudah sejalan dengan tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Namun visi itu tidak bersifat mutlak, tidak mutlak. Jadi kalau saya sedikit menambahkan ide, tidak apa-apa, ya, nanti diterima, boleh. Tidak juga kita revisi sama-sama, karena ini mah hanya pendapat. Terwujudnya peserta didik yang berakhlakul karimah, nasionalis, berkarakter mandiri, cerdas, kreatif, dan berdaya saing sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Wih banget. Tapi terwujudnya seperti ini kita juga memerlukan dukungan dari semua pihak, termasuk dari lingkungan sekitar. Bagaimana kalau kita tambahkan sedikit, didukung oleh lingkungan yang berwawasan. Kumaha? Jantan kan orang tidak bisa berdiri sendiri. Kita akan berhasil jika kita berkolaborasi. Keberhasilan suatu sekolah itu tidak hanya oleh gurunya, tidak hanya oleh muridnya yang bagus, tetapi ada dukungan orang tua, dukungan tokoh masyarakat, dukungan para ulama. Jadi dalam budaya kolaborasi, tujuan kita tidak akan tercapai dengan maksimal. Dimana kita lihat saat itu setuju tuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ibu Kepala yang telah menambahkan visi. Tapi kita akan berdiskusi apakah visi ini sudah sesuai dengan harapan Bapak Ibu tadi yang dituliskan. Apakah sudah sesuai, sudah tergambar tidak di visi SD Pagelaran ini? Sudah ya? Sudah ya? Nah, mungkin ditambahkan dengan tadi oleh Ibu dengan dukungan dari lingkungan yang berwawasan. Nah, begini Bapak Ibu, dalam membuat visi ada langkah-langkahnya. Yang pertama yaitu dengan menggunakan pendekatan inquiry apresiatif ya. Nah, inquiry apresiatif itu apa? Jadi melihat kekuatan apa sih, kelebihan apa yang ada di sekolah kita. Nah, mungkin dulu nih Bapak Restu menambahkan tentang ilmu pengetahuan dan teknologi. Kenapa? Kita di sekolah kita punya aset apa? Alat IT. Jadi dia menambahkan ilmu pengetahuan
pengetahuan dan teknologi. Nah, tetapi sebelum itu ada tahapannya, Bu. Sebelum kita mencetuskan visi ini ada tahapan-tahapannya. Ya, dari harapan dulu, lalu dari tadi ingin memunculkan kekuatan atau kelebihan sekolah kita. Lalu ada tahapannya, itu dengan tahapan ada yang namanya pendekatan Bagja. Terus masih ingat ya? Pasti masih ingat. Bagja. B-nya itu apa? Buat pertanyaan. Jadi buat pertanyaan dulu, apa sih yang akan kita kembangkannya? Kekuatan apa sih yang akan kita munculkan dari sekolah kita? Dulu waktu kelas itu memunculkannya tentang ilmu pengetahuan dan teknologi ya. Lalu A-nya apa? B, A, G, J, A ya. A-nya apa? Ambil pelajaran. A-nya ambil pelajaran. Benar, Neng. Nah, apakah sikap dan perilaku murid, guru dan kepala sekolah serta orang tua sudah mencerminkan visi yang tadi? Sudah tercermin? Belum dari visi yang tadi, Bu, visi sekolah. Sudah. Contoh, misalnya contoh muridnya disiplin, gitu ya. Sopan santun, jujur, melaksanakan ibadah, ya. Tadi yang berakhlakul karimah ya. Lalu tadi ada nasionalis katanya. Kalau nasionalis berarti kalau sebelum belajar suka ada kebiasaan menyanyikan lagu nasional, lalu melaksanakan upacara bendera, ya, lalu disiplin, menguasai hati dan lain-lain. Terus karakter gurunya seperti apa? Gurunya datang tepat waktu. Gurunya bagaimana? Ramah, ya, gurunya ramah, mengajar dengan penuh kasih sayang dan menyenangkan, ya, gitu ya. Terus orang tuanya juga bagaimana, ya? Orang tuanya juga harus memenuhi dari visi tadi apa? Orang tuanya harus penuh perhatian ya, terus membimbing anaknya untuk belajar. Nah, Bapak Ibu, kira-kira tadi kan prakarsa itu inisiatif. Apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah yang tadi? Apa sih kira-kira inisiatifnya? Coba Ibu Resta. Inisiatif perubahan yang dapat dilakukan supaya visi tercapai. Dengan mungkin untuk supaya visi tersebut tercapai, kita melakukan kolaborasi tentunya, serta menggali lagi apa sih kekuatan yang ada di sekolah. Kalau dulu kan saya yang dilihatnya itu hanya ke teknologinya, mungkin kalau untuk sekarang misalnya kita di alat-alat seni seperti itu mungkin nanti bisa dikembangkan lagi, terus dimasukkan ke dalam visi yang akan kita buat. Intinya kita berkolaborasi aja sih, baik dari sekolah, orang tua, stakeholder. Terima kasih Pak Astu. Ya, waktu itu tugas saya demonstrasi kontekstual yang mau tadi dibuka, inquiry apresiatifnya yang suatu aset yang saya angkat itu atau prakarsa perubahannya, yaitu tentang itu Bu, tentang peningkatan budaya. Jadi siswa itu dikenalkan dengan alat musik tradisional yang ada di sekolah kita. Itu kan suatu aset ya Bu ya. Itu suatu aset. Bagaimana kalau itu dimasukkan juga ke dalam visi kita ya? Kalau kemarin katanya belum punya asetnya, jadi kita tidak dimasukkan ke dalam visi. Nah, bagaimana kalau sekarang kita masukkan ke dalam visi kita, bahwa kita mengharapkan siswa itu apa? Bisa melestarikan kebudayaan daerah khususnya
kita ya. Iya, dengan cara sekarang kan kita sudah berjalan ya. Kita berlatih apa? Berlatih degung ya sama-sama dan diterapkan kepada anak didik kita. Ya, setuju dengan visi sekolah kita? Ya, Bu Ella, bagaimana Bu Ella? Ya, nanti diketik lagi ya. Yang tadi ditulis saja, yang tadi visi sekolah. Tambah hadiah di atas ya. Pak Restu, bagaimana, ada pendapat lagi? Atau setuju pemilihan kita berbudaya. Terima kasih kepada Bapak Restu dan terima kasih untuk semuanya. Tepuk tangan dulu kepada untuk kita semua, Bapak Ibu guru hebat. Terima kasih untuk mendukung saya. Cobi, iya di kopi. Teks nanti di kopi. Di kopi, di kamu tadi ke note terakhir. Tamihan berbudayaan Kalimana Cobi. Terwujudnya peserta didik yang berakhlakul karimah, nasionalis, termandiri, cerdas, berbudaya dan atas kreatif. Berbudaya dan saling sejalan dengan perkembangan teknologi didukung oleh siap. Tepuk tangan Bapak Ibu. Alhamdulillah ya, kita sudah punya visi yang lengkap ya. Nah, tapi eksekusi Pak Restu ya. Sebenarnya ini kita tidak membuat, tapi karena sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi ini kita hanya menambahkan dan ini bisa direalisasikan untuk pembuatan kurikulum di tahun depan. Kita pelajaran yang baru di bulan Juli yang akan datang. Jadi kalau orang lain merumuskan visinya dari bulan Juni ya KPP, nah kita alhamdulillah sekarang Iya, alhamdulillah ya. Pada saat ini mungkin sama dengan sosialisasi visi ya, ya. Sekalian dengan sosialisasi visi. Nah, ini Bapak Ibu visi yang telah kita buat bersama. Mudah-mudahan kita bisa menjalankan dan merealisasikannya dengan baik ya, dan mencapai tujuan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, saya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya telah meluangkan waktu hari ini kita melaksanakan diskusi tentang visi dan prakarsa perubahan sekolah. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih.